Film dimulai di sebuah kota besar di negara Spanyol, di mana ada seorang pria bernama Mark, yang melihat situasi kotanya terlihat sepi dan kacau, dengan gak adanya orang satupun di jalanan. Ini dikarenakan terjadi suatu fenomena yang membuat negara ini dan banyak negara lainnya mengalami kiamat. Dan fenomena tersebut gak diketahui dari mana asal-usulnya, tapi yang jelas para warga mengetahui jika mereka keluar ke jalanan, mereka akan langsung mengalami serangan panik disertai dengan serangan jantung. Dan akhirnya mereka pun akan habis hidupnya dalam beberapa detik aja. Alhasil orang-orang harus mengubah kebiasaan cara hidup mereka, terutama melakukan lockdown mandiri, dan harus menghemat pasokan makanan dan minuman yang masih tersedia, bahkan sampai harus dicatat tim distribusi kebutuhan supaya mengetahui kalau orang itu udah mengambil bagiannya. Namun, ada sebagian orang-orang yang gak tahan menjalani kehidupan dengan cara itu, jadi mereka menjadi penjara, dan membuat banyak orang menjadi menderita ketika barang-barang pada diambil sama kelompok penjara, bahkan ada yang sampai dihabisi hidupnya. Udah 3 bulan Mark melakukan lockdown mandiri di gedung perkantorannya, di mana dia dulunya bekerja sebagai programmer di gedung ini, dan sekarang harus menjadi helper atau pembantu untuk menghancurkan dinding, dengan harapan bisa menemukan jalan keluar dan mendapatkan pasokan makanan dan minuman di tempat lain. Suatu hari di saat giliran Mark untuk menghancurkan dinding yang udah bolong dan dalam, Mark diperingatkan sama temannya kalau usahanya bisa bikin langit-langit menjadi runtuh, tapi Mark gak peduli, karena dia sangat berkeinginan untuk bertemu dengan pacarnya bernama Julia, yang terpisah dengan Mark ketika fenomena serangan panik itu terjadi. Alhasil si teman menjadi teriak-teriak, dan akhirnya Mark pun berhasil membolongkan dinding, yang ternyata dinding itu mengarah ke terowongan kereta bawah tanah. Beberapa waktu kemudian di saat mengantri untuk mendapatkan pasokan makanan minuman, Mark melihat mantan bosnya bernama Enrique, yang membawa sebuah alat GPS di dalam tasnya. Tapi Mark mengetahui kalau alat GPS itu bukan milik Enrique, karena Mark pernah melihat alatnya yang hilang dari sebuah mobil, dan membuat dia menduga kalau alat itu dicuri sama orang. Jadi Mark bertanya ke Enrique mau kemana, yang dijawab dia kalau dia mau pergi ke sebuah rumah sakit, sementara dia sendiri mau pergi mencari pacarnya di unit apartemen mereka, jadi Mark membutuhkan alat GPS itu sebagai panduan perjalanannya. Ini diingat Enrique kalau semua HP udah ada GPS-nya, namun Mark menjelaskan kalau semuanya menggunakan menara BTS yang udah gak berfungsi lagi, tapi satelit masih berfungsi sampai saat ini, jadi alat GPS itu masih bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu Mark meminta untuk mengantarkannya ke unit apartemennya dia dan Julia, dan sebagai gantinya, Mark akan memberikan peralatan miliknya, seperti senter dan sebuah tangki gas untuk bisa menghancurkan sesuatu. Ini ditanya Enrique dari mana mendapatkan semua barang-barangnya, yang dijawab Mark kalau dia mendapatkannya dari seorang rekan kerja yang udah habis hidupnya, setelah dia keluar dari gedung dan mengalami serangan panik. Ini membuat Enrique teringat kalau dia pernah memecat si rekan kerja itu sebelumnya, di mana waktu itu merupakan awal-awal munculnya kabar tentang orang tertentu yang bisa habis hidupnya, jika dia macam-macam keluar ke jalanan. Waktu itu sebelum fenomena serangan panik menyebar, Mark pernah melihat sebuah berita tentang seorang remaja dari negara Kanada, dikabarkan melakukan hal yang gak terpikirkan, setelah menghabiskan lebih dari 6 bulan berkurung di rumahnya, dan akhirnya videonya pun menjadi viral. Beberapa orang di kantornya Mark menduga kalau remaja itu kebanyakan main game seperti remaja-remaja yang ada di negara Jepang, dan ketika Mark melihat si rekan kerja, dia menjadi ketakutan untuk menghindari keramaian, dan akhirnya dia pun dianggap aneh karena memakai pakaian yang sama terus dari kemarin. Berita remaja yang viral itu mengingatkan Mark dengan tetangga seberangnya, di mana Mark kadang-kadang melihat si tetangga yang suka mengurung diri di unitnya, sampai dia gak terlihat lagi di mata Mark beberapa hari kemudian. Menduga gaya hidup si tetangga yang sama persis dengan si remaja Kanada, Mark mencoba untuk mengetok pintunya, tapi ternyata pintunya terbuka dengan sendirinya. Setelah gak ada jawaban di saat Mark memanggil si tetangga, Mark melihat lorongnya yang penuh dengan sampah, dan membuat Mark menjadi heran dengan gaya hidup si tetangga. Sampai beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang si tetangga yang mencurigai kedatangan Mark, jadi dia menjelaskan dengan baik-baik, dan bertanya kapan terakhir pergi keluar. Si tetangga menjawab kalau dia gak keluar selama berbulan-bulan, dan dia udah mencoba untuk keluar sebelumnya, namun ternyata gak bisa karena rasa ketakutannya yang tinggi.
Suatu hari ketika Mark merasa pusing dengan pekerjaannya, dia mendengar si rekan kerja yang lagi dipecat sama Enrique, karena si rekan kerja ketahuan udah menginap di gedung kantor selama berminggu-minggu dan gak pernah pulang. Setelah dia teriak-teriak gak mau keluar, Mark menjadi teringat dengan kasus si remaja Kanada dan kondisi tetangganya, yang membuat Mark menjadi penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi dengan orang-orang seperti itu, jadi dia memutuskan untuk mengikuti si rekan kerja. Di saat dia memohon-mohon untuk jangan bawa dia keluar, para satpam gak mau tahu, dan setelah tangannya terlepas dari pintu, dia pun mulai mengalami serangan panik begitu dia melihat ke angkasa. Gak lama setelah itu dia mengalami serangan jantung, oleh karena itu Mark cepat-cepat membawanya ke dalam untuk diselamatkan, tapi ketika Mark memeriksa kondisinya, ternyata dia udah gak bernapas, dan akhirnya dia pun habis. Itulah bagaimana Mark bisa menemukan senter dan tangki gas dari lokernya si rekan kerja, karena Mark penasaran dengan apa yang si rekan kerja simpan selama ini. Alhasil Mark mulai ketakutan dengan fenomena serangan panik itu, dan ketakutan itu makin bertambah 2 minggu kemudian, di saat ada laporan dari beberapa negara yang mengkonfirmasi kejadian fenomena serupa juga yang terjadi di negara mereka, dan menyebut fenomena itu sebagai The Panic. Selain itu, ada seorang lelaki yang meninggal dengan telinganya yang berdarah di dalam mobil setelah dia pergi dari rumahnya, sebagai bukti kalau kendaraan gak bisa memberikan perlindungan dari The Panic. Ini disimpulkan Mark kalau dunia lagi kacau, dan menjadi kesal dengan wanita-wanita yang masih aja mau melahirkan di saat-saat seperti ini, tapi pernyataan itu membuat Julia menjadi tersinggung, berpikir Mark yang ketakutan punya anak. Alhasil mereka menjadi berdebat, sampai Julia menjadi sakit hati, dan akhirnya dia pun mengunci dirinya di kamar mandi. Ini membuat Mark menjadi emosi, lalu dia memutuskan untuk pergi dari rumah, dan akhirnya Julia pun nangis. Ketika Mark berjalan di jalanan, dia melihat situasi di sekitarnya yang mulai kacau. Sementara para ahli berusaha untuk menemukan penyebab kenapa fenomena The Panic bisa terjadi, dan menyamakan fenomena itu dengan sebuah fobia bernama agorafobia dari yang diderita korban panik, serta membuat rasa takut itu menjadi berkembang gak masuk akal pada ruang terbuka. Selain itu, penyebaran penyakit mendadak itu diduga gara-gara setelah meletusnya sebuah gunung di negara Islandia, dan bisa diidentifikasikan kalau agorafobia adalah akibat virus yang dilepaskan dari tingkat geologikal gak dikenal, jadi masyarakat sedang berhadapan dengan sebuah kasus histeria massal. Tapi ada para ahli lain yang gak setuju dengan dugaan itu, karena itu seperti menganggap semua orang pada alergi berat sama debu atau polusi, sementara menurut mereka yakin kalau fenomena itu disebabkan sama sesuatu biologis yang disebarkan melalui awan debu. Alhasil terjadilah perdebatan sana-sini, namun Mark gak terlalu mempedulikan hal itu, dan lebih fokus untuk bisa berbaikan sama Julia dengan menelponnya. Tapi yang mengangkatnya ternyata teman kerjanya, dan dia lagi membantu untuk bisa menenangkan Julia. Setelah si teman memberitahu kalau Julia gak mau berbicara dengan Mark, dia menjadi emosi. Oleh karena itu dia memutuskan untuk ketemuan langsung sama Julia. Namun sebelum Mark bisa keluar dari gedung, entah kenapa saluran TV menjadi error, dan begitu Mark keluar dari gedung, tiba-tiba dia mengalami The Panic dengan pandangannya yang menjadi silau. Alhasil tubuhnya terasa berat, lalu dia tumbang, dan akhirnya dia pun selamat setelah cepat-cepat kembali ke dalam gedung. Ketika dia mencoba menghubungi Julia lagi, ternyata jaringan teleponnya udah mati, dan akhirnya Mark dan Julia pun terpisah. Itulah penyebab kenapa Mark dan orang-orang lainnya mau gak mau harus melakukan lockdown mandiri di dalam gedung, tapi sekarang orang-orang mendapatkan akses ke terowongan kereta bawah tanah, jadi Mark dan Enrique pun memulai petualangan mereka untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Setibanya di terowongan, Enrique memeriksa alat GPS-nya, dan mengetahui kalau sinyalnya masih dapat, walaupun banyak gangguan dan lemah. Setelah melihat peta jalur kereta bawah tanah, mulailah mereka berjalan sesuai jalur, di mana mereka melihat seseorang yang mendapat tikus untuk dimakan, dan sekelompok orang yang menguasai area tempat untuk dijadikan tempat tinggal. Tiba-tiba, Mark dan Enrique mendengar suara tembakan di ujung belakang terowongan, menduga ada orang jahat yang merebut tikus dari seseorang yang pernah dilihat mereka, jadi mereka pun berlari untuk menjauhi orang jahat itu. Sesudah menaiki sebuah peron, Mark dan Enrique tiba di stasiun yang udah penuh sekali dengan orang, dan ketika mereka melihat orang merebut barang milik orang lain, tiba-tiba ada seorang remaja yang merebut tas berisi alat GPS.
Oleh karena itu Mark dan Enrique pun cepat-cepat mengejar si remaja yang mempunyai pergerakan lincah, dan setelah beberapa saat, pengejaran mereka berhenti dengan beberapa orang jahat yang menghentikan mereka. Mark dan Enrique meminta untuk mengembalikan tasnya secara baik-baik, tapi kelompok orang jahat itu menolak, karena sekarang mereka bisa melakukan apa aja di situasi kiamat ini, dan sekarang yang paling dibutuhkan itu adalah kekuatan seperti senjata api. Ketika si pemimpin kelompok meminta satu tasnya lagi yang dimiliki Mark, Enrique menyadari kalau situasi di sekitar akan terjadi mati lampu dari luar gedung. Jadi begitu seluruh kota pada mati lampu, dia dan Mark pun berusaha merebut balik tasnya. Dan beberapa saat kemudian, Mark berhasil merebut balik alat GPS-nya dari si remaja, sementara Enrique berhasil merebut pistol setelah berhasil menghabisi si pemimpin. Mark dan Enrique kemudian cepat-cepat kabur dari beberapa orang jahat lainnya, dan setelah memanfaatkan keramaian orang, akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kelompok orang jahat. Melihat Enrique yang berhasil merebut pistol, membuat Mark menjadi ketakutan akan dikhianati, tapi ternyata Enrique masih bisa memegang janji akan kerja sama mereka, yang membuat Mark menjadi lega mendengarnya. Beberapa waktu kemudian setelah beristirahat, Mark melihat Enrique yang udah gak ada, menduga dia yang udah kabur. Namun ternyata dia cuma pergi mencari plastik untuk alat GPS supaya terlindungi dari air. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan lagi, mereka melihat alat GPS yang mengarahkan mereka ke sebuah selokan air. Jadi karena gak ada pilihan lain, mereka pun mau gak mau harus terjun ke selokan itu. Mereka kemudian sampai di sebuah titik untuk memasang sebuah tangki gas, di mana titik itu merupakan area di bawah gedung apartemennya Mark. Jadi Enrique harus menembak tangki itu dari jarak jauh dengan 3 peluru yang tersisa, supaya meminimalisir dampak dari ledakannya. Tapi karena dia gak ada pengalaman untuk menembak sebelumnya, apalagi tangannya yang terluka gara-gara keributan dengan kelompok jahat sebelumnya, tembakannya pun menjadi miss. Oleh karena itu Mark meminta pistolnya untuk dia yang menembak, dan setelah peluru keduanya miss, dia pun mengalami kesakitan dari suaranya yang keras sampai telinganya berdarah. Namun itu gak membuat dia menyerah untuk melakukan tembakan terakhir, dan akhirnya dia pun berhasil meledakkan tangki gas bersamaan dengan tubuhnya yang mental. Setelah gak sadarkan diri untuk beberapa saat, Mark kembali sadar dengan senyuman, karena Enrique mengabari kalau Mark udah berhasil menghancurkan dinding untuk bisa mencapai apartemennya. Mereka kemudian menaiki lubang dinding yang hancur, di mana mereka melihat apartemennya yang udah dihuni sama banyak orang, salah satunya si tetangga yang masih hidup dan udah memakan tikus sebagai makanannya. Setibanya di depan unit apartemennya, Mark melihat lubang kuncinya yang udah bobol, dilanjuti dengan orang lain yang ternyata udah berada di dalam. Jadi Mark meminta untuk membukakan pintu, tapi orang lain itu gak mau, oleh karena itu Mark dan Enrique pun mendobrak pintu sampai terbuka, dan mereka pun berkelahi dengan orang lain itu. Namun perkelahian mereka berhenti ketika seorang anak menjelaskan, kalau dia dan kedua orang tuanya gak mempunyai tempat tinggal lagi, jadi karena unit ini kosong sebelumnya, mereka pun menempati unit ini. Setelah Mark memberitahu kalau unit ini adalah miliknya, dia menunjukkan foto Julia sambil bertanya apakah mengenalnya, yang dijawab keluarga itu kalau mereka gak mengenalnya, karena unit ini udah kosong setelah mereka tiba. Mark dan Enrique kemudian memeriksa isi unit, di mana mereka gak menemukan makanan layak ataupun minuman, tapi di saat Mark menemukan sebuah gambar yang digambar si anak, Mark melihat kertas itu yang berasal dari seorang dokter kandungan. Oleh karena itu begitu Mark membalikkan kertasnya, ternyata ada sebuah gambar bayi yang berada di dalam perutnya Julia, sebagai pertanda kalau dia udah hamil, dan ini baru diketahui Mark. Alhasil dia menjadi menyesal udah menyakiti hatinya Julia sebelumnya, namun rasa penyesalan itu segera teralihkan dengan hujan yang udah turun, jadi dia dan Enrique cepat-cepat mengambil air hujan sebanyak-banyaknya dengan beberapa alat, dan akhirnya mereka beserta semua orang pun merasa senang. Setelah mempersiapkan tombak dan banyak botol minuman, Mark dan Enrique kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Julia, di mana Mark menduga kalau Julia berada di tempat kerjanya di mall. Tapi Enrique bilang kalau kali ini tujuannya adalah ke rumah sakit, sesuai perjanjian mereka dari awal, yang membuat Mark menjadi emosi, karena dia belum menemukan Julia. Namun Enrique gak peduli, dan mengancam Mark dengan pisau jika dia tetap memaksa meskipun Julia itu hamil. Sehingga Mark menjadi gak tahan untuk menghajar mantan bosnya.
Tapi pada akhirnya keributan berhenti setelah Mark sengaja menghancurkan senter. Lalu dia bertanya siapa sebenarnya yang Enrique cari, dan dia pun mengungkapkan kalau ternyata dia mau mencari ayahnya yang udah kena stroke 3 bulan lalu, jadi itulah kenapa dia mau pergi ke rumah sakit tujuannya. Dia berjanji akan memberikan alat GPS-nya setelah dia sampai di rumah sakit, sehingga Mark bisa mengalah untuk melanjutkan kerjasama dengan Enrique. Setibanya di sebuah tempat besar, mereka menemukan sebuah korek api di sebuah ruangan, dan menggunakan korek api itu untuk membakar kayu. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara pecahan yang keras, oleh karena itu mereka mengambil tombak untuk jaga-jaga, lalu mereka pergi ke asal dari suara keras itu di lorong yang gelap, dan tiba-tiba datang seekor beruang dari sana. Ini membuat Mark dan Enrique mau gak mau harus melawan si beruang, dan setelah beberapa usaha, Mark berkesempatan untuk menusuk si beruang dari bawah perutnya sampai tembus, dan akhirnya dia pun habis. Ini menjadi kesempatan juga untuk Mark dan Enrique memanfaatkan si beruang, yaitu dengan mengambil dagingnya, dan akhirnya mereka pun bisa makan-makan. Setelah mereka membicarakan tentang kehidupan pribadi, mereka membicarakan tentang The Panic, di mana Enrique pernah mendengar dari sebuah radio ketika masih bersiaran, kalau katanya ada suku di Australia yang kebal terhadap serangan panik, sebuah suku pengembara dengan bumerang dan memakai pakaian cawat. Dari situ Mark dan Enrique menduga kalau suku itu bisa menguasai dunia, dan mungkin mereka mengetahui sesuatu yang gak diketahui orang-orang yang melakukan lockdown mandiri. Mark dan Enrique kemudian kembali melanjutkan perjalanan di terowongan, di mana mereka bertemu dengan sekelompok orang mencurigakan, tapi ternyata mereka adalah orang baik-baik yang mau pergi ke sebuah rumah sakit. Ini diingat Mark kalau di dekat sini ada sebuah rumah sakit yang merupakan tujuannya Enrique. Namun kelompok itu memberitahu sesuatu yang mengejutkan Enrique, jadi dia cepat-cepat pergi ke ketinggian, dan ternyata rumah sakit tujuannya udah terbakar habis dilalap sama api. Alhasil Enrique merasa gak percaya, lalu dia mengambil bangku, dan akhirnya dia pun menjadi marah dengan melempar bangku itu ke jendela. Dia memberitahu kalau ayahnya berada di lokasi yang sulit untuk bisa kabur, oleh karena itu dia berpikir kalau ayahnya gak selamat. Sehingga itu memicu di pikirannya Enrique untuk melakukan hal yang gak terpikirkan. Tapi tepat sebelum dia bisa melakukan tindakan bodoh itu, Mark cepat-cepat menahannya, dan akhirnya Enrique pun selamat. Sebelum Mark berpisah dengan Enrique, dia memberikan bungkusan berisi biji-bijian yang dia kumpulkan sebelumnya, supaya Mark bisa mendapat pasokan makanannya sendiri dan bisa memberikan ke anaknya suatu saat nanti. Sekarang Enrique mau menenangkan dirinya, dan setelah memberikan korek api ke Mark, dia pun meninggalkan Enrique sendirian. Beberapa waktu kemudian, Mark sampai di area mall tujuannya, di mana dia melihat beberapa orang yang udah habis hidupnya, dan melihat bagian dalam mallnya yang sepi. Setelah beberapa saat berjalan, Mark merasa lagi dilihatin sama orang lain, jadi karena gak mau kenapa-napa, dia pun cepat-cepat menemukan Julia di dalam toko. Tapi ternyata di dalam cuma ada mayat bosnya Julia, sementara dia sendiri gak ada di tempat, oleh karena itu Mark berusaha mencari petunjuk, sampai dia menemukan sebuah pesan dari temannya Julia untuk bosnya di sebuah kaca, kalau si teman dan Julia udah gak bisa pergi keluar dari mall dan memutuskan untuk bertahan di supermarket. Jadi Mark cepat-cepat pergi ke supermarket itu, sampai dia melihat areanya yang gelap, dan udah diblokir sama banyak troli belanja. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menggunakan lampu untuk menyinari Mark, berpikir dia dari kelompok yang berasal dari lantai atas, oleh karena itu dia berusaha menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari Julia, dan membuat kelompok itu mau membantu Mark untuk menemukan Julia. Gak lama setelah itu Mark mendengar suara orang di belakangnya, jadi dia mencoba memeriksa dengan korek api, sampai tiba-tiba dia dikagetkan dengan sekelompok penjara yang mau menguasai supermarket, dan membuat kelompok supermarket berpikir kalau Mark adalah bagian dari kelompok penjara. Alhasil terjadilah kekacauan, tapi Mark memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari Julia dengan teriak-teriak, sampai temannya Julia datang menemui Mark, di mana si teman memberitahu kalau dia belum bertemu dengan Julia sejak kali terakhir Mark menelponnya. Si teman menambahkan kalau Julia pergi ke seorang dokter kandungan untuk memeriksa kehamilannya, oleh karena itu si teman mengantarkan Mark untuk bisa mencapai tempat si dokter, namun tepat sebelum Mark bisa mencapai pintu, ada sebuah reruntuhan yang memisahkan dia dengan si teman. Karena gak ada jalan lain, Mark menyuruh si teman untuk melawan rasa takut dari The Panic di tempat terbuka, tapi si teman merasa gak sanggup,
dan akhirnya dia pun habis setelah tertimpa runtuhan lainnya. Gak lama setelah Mark pergi untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba ada orang dari kelompok supermarket yang mau menghabisinya, namun tindakannya segera dihentikan seseorang, yang ternyata itu adalah Enrique. Dia bilang kalau dia memutuskan untuk membantu Mark, dan sebelum Enrique bisa membangunkan Mark, si orang supermarket menusuk perutnya Enrique, namun dia bisa sontak membalas serangannya. Tapi karena si orang supermarket masih remaja dengan muka yang menunjukkan penyesalan, Enrique memutuskan untuk gak jadi menghabisinya, dan akhirnya dia dan Mark pun pergi. Setelah melihat di peta untuk mengetahui letak tempat si dokter kandungan, Mark dan Enrique pergi menuju lokasi itu, namun ada sesuatu menghalangi perjalanan mereka, yang ternyata mereka harus menyeberangi jalanan untuk bisa mencapai tempat si dokter. Oleh karena itu Mark pergi ke lantai paling atas untuk mencoba menemukan Julia dari balik jendela, sampai Mark berhasil melihatnya yang lagi berada di dekat jendela juga, dan akhirnya mereka pun saling melihat satu sama lain. Setelah melepas rindu dari jarak jauh, Mark kembali ke Enrique yang menunggu di tempat bioskop dengan memegang perutnya, dan ternyata kondisinya udah sekarat setelah ditusuk si remaja sebelumnya. Ketika Mark mencoba untuk menyelamatkannya, Enrique bilang untuk gak usah, dan meminta Mark untuk melawan The Panic itu dengan berjalan keluar dari pintu, serta menyeberangi jalanan untuk menyelamatkan Julia. Pesan ini mau didengar Mark, dan setelah beberapa saat, akhirnya mantan bosnya pun menghembuskan napas terakhirnya. Mulailah perjuangan Mark untuk keluar ke jalanan, di mana dia disambut dengan pandangan yang menyilaukan di angkasa, tapi itu gak menghentikan usaha Mark untuk mulai melawan The Panic. Di tengah usahanya, dia mulai sempoyongan di saat terus berjalan, bersamaan dengan napasnya yang berat, telinganya yang mulai berdarah, sampai matanya yang juga ikutan berdarah. Namun itu juga gak menghentikan usahanya Mark untuk terus berjalan, sampai tubuhnya tumbang, dan akhirnya dia pun berhasil juga untuk bertemu dengan Julia setelah menyeberangi jalanan. Setelah Mark membantu Julia untuk melahirkan, Mark menggunakan biji-bijian dari Enrique untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, sehingga dia, Julia, dan anaknya bisa tetap aman untuk masalah perut. Waktu-waktu pun berlalu, di mana Mark mengajari anaknya untuk berani berjalan keluar ke jalanan, dan ternyata tubuhnya kebal dari The Panic. Ketika si anak udah remaja, datang beberapa remaja lainnya yang mengajak si anak untuk berpetualangan ke dunia luar, dan untuk menjadi bagian dari generasi baru umat manusia yang secara alami kebal terhadap The Panic. Film diakhiri dengan si anak yang pamit dari kedua orang tuanya, dan akhirnya dia dan teman-temannya pun mulai membangun kembali peradaban. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.